Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatil adimi. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatannya semua amalan bisa menjadi sempurna. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Alhamdulillah ala nikmatul Islam wal iman. Wakafa bima minima firib wa hijrah firiba wakafa bima minima. Jadi kita bersyukur atas segala kondisi, dan alhamdulillah saya bersyukur bisa hijrah dengan riba. Menyelesaikan hutang riba itu mudah-mudah gampang sob. Jadi intinya saya nggak ngomong nilai ya, kapan hari ada orang yang nilai hutangnya itu 15 miliar, alhamdulillah selesai dan dapat bayar pokok aja malah dikurangi, itu jadi 9 miliar gitu. Dan rukonya tadinya besar segala macam-macam, kalau dijual kan 25 M-an gitu, itu laku sekitar berapa ya, 12 atau 15 M gitu. Jadi dijual setengahnya gitu. Jadi ada 4 ruko dijual setengahnya di satu kota besar di Indonesia. Dan gitu alhamdulillah, langsung saya datang, didoakan bareng Al-Fatihah, alhamdulillah bisa selesai. Amalan yang dia lakukan ini pengalaman ya, dengan hutang yang 15 M, nego jadi 9 M, dijual rukonya 15 M, dan masih dia punya uang cukup besar. Dan beliau ini hebatnya gitu, saya nggak sebut nama ya, nggak enak juga ya. Hebatnya dia, saya mungkin nggak sehebat dia. Dia ngamalkan banyak hal, dia pokoknya ibadah aja gitu. Jadi ibadah aja, terus dia ngamalkan bagi-bagi Al-Quran, terus amalannya luar biasa banyak. Bagi buku agama, bagi-bagi buku Iqra, belajar Quran segala macam-macam, itu ratusan kemana-mana gitu. Itu aja yang dilakukan. Ternyata itu dipermudah, hanya dalam waktu jangka 1 tahun semuanya beres sob. Jadi hutangnya begitu besar beres. Dia salah satu pemilik sekolah besar, sekolah Islam internasional gitu. Dan alhamdulillah selesai semua gitu. Suaminya itu kerja di bank, salah satu komisaris bank, direktur bank. Alhamdulillah udah hijrah juga gitu. Jadi kadang-kadang Allah itu kadang saya iri aja, kok kenapa dia bisa gitu, kok saya nggak bisa gitu. Tapi namanya orang, penyelesaian hutang riba itu masing-masing tergantung kitanya, tergantung hubungan kita kepada Tuhan gitu. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan orang lain, siapapun, mau pengacara kayak mau tim intra kayak, atau siapapun manusia, atau saya sendiri atau siapa, itu nggak bakalan selesai. Jadi karena Anda menuhankan Tuhan kecil. Jadi Allah itu maha pencemburu ya. Jadi intinya apa? Tuhan itu maha pencemburu, Tuhan itu maha esa. Jadi kita tidak boleh menduakan, kita harus bergantung totally kepada Tuhan itu. Dan itu akhirnya pengalaman sahabat saya itu yang bisa hutang 15 M itu menjadi tinggal 9 M dan bisa bayar tunai, itu saya pakai itu. Apapun saya lakukan, saya permudah orang lain. Jadi syaratnya kita di RSC, SKD dirikan RSC ya. Saya sudah mendirikan RSC, Riba Solution Center, solusi riba, tapi bukan ini, tapi kita menyelesaikan secara total. Di situ ada program project lunasnya di bawah PT ya sob ya, PT Uber Sadar Kaya, yang dimana kita juga ada ojek online, Uber namanya, Uber Max sekarang ini tambahannya. Jadi insya Allah bisa berguna. Ada Uber Pay juga, itu jual beli pulsa dan yang lainnya, bisa jadi tempat usaha itu. Tapi bukan mengandalkan itunya, kita edukasi orang untuk pendampingan. Kita hanya mendampingi agar Anda pantas mendapatkan karunia bebas hutang gitu. Bebas hutang riba, terutama riba. Hal pertama ketika Anda mau menyelesaikan hutang riba, jangan lihat nilai, mau kecil mau gede itu sama aja. Pertama harus yakin dulu bahwa Anda memang bisa menyelesaikan itu, atau Tuhan bisa menyelesaikan itu. Jadi persepsi kita jangan pakai ukuran kita gitu. Kalau ukuran kita itu kadang kita ragu gitu, bisa nggak selesai ya? Anggaplah kemampuan Anda ratusan juta gitu, tiba-tiba harus menyelesaikan miliaran, kan kelihatan nggak mampu. Padahal jangan mengecilkan kekuasaan Tuhan. Jadi kalau kita baliknya naiknya ke atas gitu, kita harus lihat kekuasaan Tuhan. Kalau bumi dan langit aja begitu mudah diciptakan, kenapa lunasi hutang segitu miliaran kayak ratusan miliar kayak gitu? Itu akan lebih mudah lagi gitu ya. Jadi seperti itu sob. Jadi yakinlah bahwa Tuhan itu maha kaya dan bakal menyelesaikan hutang Anda gitu. Dan saya contoh ya, saya menyelesaikan hutang meskipun ratusan juta, miliaran, saya nggak mikir. Yang penting saya nego dulu sekarang ini, nego, dan saya yakin saya bisa lunasi. Alhamdulillah. Kalau secara logika, jangan pakai logika manusia, itu akan susah sob. Dapat dari mana uang 1 miliar atau 2 miliar atau 3 miliar atau ratusan juta itu. Tapi kalau pakai caranya Allah, semuanya bakal beres dulu. Dan saya juga nggak tahu kenapa bisa gitu. Sampai tiba-tiba bisa aja selesai gitu. Kapan hari saya ada salah satu hutang yang saya hampir masuk penjara gitu. Dia udah ngacem-ngacem, yang hutangnya hutang dagangnya. Pokoknya kalau nggak bisa bayar 300 juta, saya akan lapor polisi, Anda masuk penjara katanya. Ya udah, saya pasrah gitu.
Terus apa yang saya lakukan? Saya punya kendaraan motor yang saya senang waktu itu masih baru, Tiger. Saya sumbangkan, saya berwasilah, ya Allah, ketika amal ini diterima, ya Allah, maka bebaskan hutang saya ini. Alhamdulillah bebas. Padahal hutangnya miliaran, so. Selesai. Nggak tahu, saya tiba-tiba selesai aja. Nggak ngerti selesainya gimana, logikanya gimana, duit dari mana saya nggak ngerti. Dan sekarang utang saya nggak punya utang dagang, lancar semua utang dagang saya. Nggak ada. Jadi malah saya biayain supplier dulu di bisnis saya. Makanya GM saya kenapa tenang? Karena dia tidak ada beban macam-macam dulu. Tidak dibebani hutang segala macam-macam. Orang kan kadang ini hari pertama loh. Saya udah 2 minggu 3 minggu nggak pernah ngantor. Ini saya baru mau ngantor. Itu pun sebentar. Paling sejam 2 jam aja untuk ngecek kesiapan besok Jumat Berkah itu. Dan juga untuk persiapan di Ubar Lunas ini di RSC Riba Solution Center ini. Jadi yang penting pertama Anda yakin dulu Anda bisa melunasi. Allah bisa melunasi. Yang kedua, Anda jangan berbuat maksiat gitu. Yang ketiga, jangan lupa berdoa dan didoakan dan minta doa dari siapapun, termasuk dari orang tua, anak, dan bahkan anak dan istri gitu. Terus jaga hubungan baik dengan mereka semua. Minta ampun, minta maaf ke mereka semua karena udah menghidupi mereka dengan riba selama ini. Minta doa juga dari mereka. Saya aja selalu minta doa bayarannya karena itu yang terutama gitu. Terus paling penting lagi, ketika Anda udah yakin Anda melakukan itu, jangan pengen cepat selesai karena ini prosesnya panjang gitu. Kenapa selesainya? Kalau selesainya biasanya orang langsung ngantungan, oh kalau saya udah ditangani RSC atau Intra selesai, saya udah ucap-ucap, nggak bisa gitu. Apalagi di RSC kita hanya dampingi Anda sampai selesai, dan Anda harus yakin, harus benar-benar fighting gitu. Jadi berani menghadapi sendiri, berani dan siap untuk memudahkan orang lain, dan bermental kaya atau mau kaya gitu. Saya nggak suka gabung kalau mental kaya. Kenapa? Karena mau memberi gitu loh, mau berbagi juga gitu. Kalau mental miskin maunya meminta gitu. Dan kalau Anda belum kaya, nggak apa-apa, kita bantu untuk menjadi kaya dan kaya dunia akhirat itu. Belajar kita bareng-bareng bersama. Jadi kuncinya itu aja. Ketika Anda sudah yakin, Anda terus tingkatkan ibadahnya, apapun agama Anda. Di kita di SKDH, di RSC ini SKDH kita nerima admin pun ada yang non muslim, banyak non muslim ini. Berbagai suku sob. Jadi intinya berbagai suku, berbagai agama gitu. Tapi memang saya muslim sebagai foundernya, kebanyakan 90% muslim, tapi nggak masalah gitu. Karena riba itu bukan hanya musuh orang Islam, tapi musuh baik bersama. Harus kita perangi bersama. Terus setelah itu Anda harus nekat, harus sampai tuntas. Terus harus ada kemauan untuk berhemat gitu. Dan juga ada kemauan untuk melunasi hutang gitu. Kalau nggak ada kemauan, Anda hanya untuk mau ngemplang, memperlambat, buying time segala macam, nggak usah gitu. Meskipun saya ajarkan strategi buying time, itu bukan berarti kita untuk tidak membayar, tidak, kita harus bayar gitu. Karena di pengadilan pun nanti suatu saat Anda nanti ketika berpengadilan, saya ngakui hutang dan saya siap bayar gitu. Tapi best sesuai kemampuan, karena uang saya dari payah histori kita ketahuan ini saya segini gitu. Udah bayar lebih dari cukup gitu. Insya Allah nanti hakim akan mempertimbangkan dengan kebijakan hukumnya, bukan kepastian hukumnya. Jadi seperti itu. Hakim juga punya nurani sob. Hakim juga pasti punya hutang, dianya atau keluarganya atau siapapun gitu. Jadi intinya pasti mau bantu gitu. Kalau hakim itu bermain mata segala macam-macam, Allah alam bisa, Allah yang menghukum gitu. Karena mereka juga diberikan kekuasaan sampai bisa memutuskan itu untuk berbuat kebajikan gitu. Masa hidupnya mudah-mudahan nanti ke depan ya itu seperti itulah intinya. Jadi ketika Anda yakin Anda mau melunasi hutang, Anda harus berhemat, harus mau menabung. Kalau tidak mau menabung, jangan nabung di Uber RSC Riba Solution Center. Jadi syaratnya adalah Anda harus mau menabung dan mau berbagi gitu. Termasuk mau berwakaf gitu. Wakaf itu buat kapten tidak. Wakaf itu saya modal pertama untuk buatin bank wakaf gitu. Saya sekarang ini jadi pelayan nggak masalah. Yang penting saya bisa diriin itu gitu. Bisa berbagi semua dan bisa mengatasi riba orang-orang semua gitu. Ini sob di jalan bypass biasanya ramai banget, sekarang mulai agak sepi karena tadi habis nyepi ya. Demikian dari saya sob. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, saya udah kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.